Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini bersama aku, Tria Kusmawardani. Dalam video ini, aku akan sedikit membahas tentang kepemimpinan dan membagikan sedikit ilmu yang aku tahu. Nah, menurut kalian, apa sih kepemimpinan itu? Apakah teman-teman sudah ada yang tahu sebelumnya? Nah, jadi menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Lalu, apakah teman-teman tahu bagaimana ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif? Ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama ada tingkat energi dan toleransi stres. Oke, mari kita Penelitian bahas ya. sifat menemukan bahwa tingkat energi, stamina fisik, dan toleransi stres berhubungan dengan efektivitas manajerial. Tingkat energi tinggi dan toleransi stres membantu manajer mengatasi kecepatan yang sibuk, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tak henti-hentinya dari sebagian besar pekerjaan manajerial. Vitalitas fisik dan ketahanan emosional membuatnya lebih mudah untuk diatasi dalam situasi interpersonal yang penuh tekanan, seperti bos yang menghukum, bawahan yang bermasalah, rekan kerja yang tidak kooperatif, atau klien yang bermusuhan. Pemecahan masalah yang efektif membutuhkan kemampuan untuk tetap tenang dan berfokus pada masalah daripada panik, menyangkal masalah itu ada, atau mencoba mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Selain membuat keputusan yang lebih baik, seorang pemimpin dengan stres yang tinggi dan ketenangan lebih cenderung untuk tetap tenang dan memberikan arah yang meyakinkan dan tegas untuk bawahan yang sedang ada dalam krisis. Kedua, ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri didefinisikan secara umum untuk memasukkan beberapa konsep terkait seperti harga diri dan efikasi diri. Sebagian besar studi tentang kepercayaan diri pemimpin atau self-efficacy menemukan bahwa itu berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan. Kepercayaan diri dibedakan antara manajer yang efektif dan tidak efektif. Dalam studi insiden kritis oleh Boyatzis tahun 1982, dan kepercayaan diri memprediksi kemajuan selanjutnya ke tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan diri sangat penting untuk kepemimpinan karismatik. Hubungan kepercayaan diri dengan efektivitas kepemimpinan dapat dipahami dengan memeriksa bagian sifat ini mempengaruhi perilaku seorang pemimpin. Tanpa kepercayaan diri yang kuat, seorang pemimpin adalah kecil kemungkinannya untuk melakukan upaya pengaruh, dan jika upaya pengaruh dilakukan, kemungkinannya kecil untuk berhasil. Pemimpin dan dengan kepercayaan diri yang tinggi lebih mungkin untuk mencoba tugas-tugas yang sulit dan untuk menetapkan tujuan yang menantang bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga ada stabilitas dan kedewasaan emosional. Istilah kedewasaan emosional dapat didefinisikan secara luas untuk mencakup beberapa hal yang terkait motif, sifat, dan nilai. Seseorang yang matang secara emosional dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak menderita gangguan psikologis yang parah. Orang yang dewasa secara emosional memiliki kesadaran diri yang lebih besar, kekuatan dan kelemahan, dan mereka berorientasi pada perbaikan diri daripada menyangkal kelemahan dan berfantasi sukses. Orang dengan kematangan emosi yang tinggi kurang mementingkan diri sendiri. Mereka peduli dengan orang lain. Mereka memiliki lebih banyak kontrol diri, kurang impulsif, lebih mampu menolak godaan hedonistik. Mereka memiliki emosi yang lebih stabil, tidak rentan terhadap perubahan suasana hati yang ekstrim atau ledakan kemarahan, dan mereka kurang defensif, lebih menerima kritik, lebih mau belajar dari kesalahan. Keempat, ada motivasi kekuatan. Seseorang dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi senang mempengaruhi orang lain dan peristiwa dan lebih mungkin untuk mencari posisi otoritas. Sebagian besar studi menemukan bahwa yang kuat antara kebutuhan akan kekuasaan dan kemajuan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi besar.
Orang-orang dengan kebutuhan yang kuat akan kekuasaan mencapai posisi otoritas dan kekuasaan, dan mereka cenderung lebih selaras dengan politik kekuasaan organisasi. Kebutuhan kuat akan kekuasaan relevan dengan persyaratan peran manajerial yang melibatkan penggunaan kekuasaan dan pengaruh. Manajer dalam organisasi besar harus menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi bawahan, rekan kerja, dan atasan. Orang yang kurang membutuhkan kekuasaan biasanya tidak memiliki keinginan dan ketegasan yang diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan kelompok, untuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan, untuk melobi sumber daya yang diperlukan, untuk mengadvokasi dan mempromosikan perubahan yang diinginkan, dan untuk memaksakan disiplin yang diperlukan. Seseorang yang menemukan perilaku seperti itu sulit dan mengganggu secara emosional, atau yang percaya bahwa menjalankan kekuasaan atas orang lain adalah salah tidak mungkin memenuhi persyaratan peran pekerjaan manajerial. Manajer dengan orientasi kekuasaan yang disosialisasikan lebih matang secara emosional. Mereka menggunakan kekuasaan lebih untuk keuntungan orang lain, ragu-ragu menggunakan kekuasaan dengan cara yang manipulatif, kurang egois dan defensif, mengumpulkan lebih sedikit harta, memiliki pandangan jangka panjang, dan lebih bersedia untuk menerima nasihat dari orang dengan keahlian yang relevan. Kebutuhan mereka yang kuat karena kekuasaan diekspresikan dengan menggunakan pengaruh untuk membangun organisasi dan membuatnya sukses. Karena orientasi mereka untuk membangun komitmen organisasi. Pemimpin seperti ini lebih cenderung menggunakan gaya perilaku manajerial yang partisipatif dan melatih, dan cenderung tidak memaksa dan otokratis. Yang kelima ada narsisme. Narsisme adalah sindrom kepribadian yang mencakup beberapa sifat yang relevan dengan kepemimpinan yang efektif, seperti kebutuhan yang kuat untuk harga diri, misalnya prestis, status, perhatian, kekaguman, dan sanjungan. Kebutuhan pribadi yang kuat untuk kekuasaan, kematangan emosional yang rendah, dan integritas yang rendah. Sindrom kepribadian ini dapat diukur dengan skala laporan diri yang disebut inventarisasi kepribadian narsistik. Para peneliti dengan latar belakang psikologi klinis dan psikoanalisis telah menjelaskan asal-usul narsisme dan perilaku yang terkait dengannya. Orang yang orang tuanya tidak responsif secara emosional dan penolakan mungkin menjadi percaya bahwa mereka tidak dapat bergantung pada cinta atau kesetiaan siapapun. Dalam sebuah upaya untuk mengatasi kesepian dan ketakutan batin mereka, narsistik ekstrim menjadi sibuk dengan menetapkan kekuasaan, status, dan kontrol mereka. Mereka memiliki fantasi kesuksesan dan kekuasaan. Mereka memiliki rasa keagungan dan berlebihan tentang pentingnya diri sendiri dan bakat unik mereka. Mendukung penipuan diri ini, mereka mencari perhatian dan kekaguman terus-menerus dari orang lain. Selanjutnya ada keterampilan dan kepemimpinan yang efektif. Penelitian awal tentang karakteristik pemimpin dan mengidentifikasi beberapa keterampilan yang terkait dengan kemajuan dan efektivitas pemimpin. Yang pertama ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis termasuk pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk melakukan kegiatan khusus unit organisasi manajer. Keterampilan teknis juga mencakup pengetahuan faktual tentang organisasi seperti aturan, struktur, sistem manajemen, karakteristik karyawan, dan pengetahuan tentang produk dan layanan organisasi seperti spesifikasi teknis, kekuatan, dan keterbatasan. Jenis pengetahuan ini diperoleh dengan kombinasi pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja. Akuisisi pengetahuan teknis difasilitasi oleh sebuah memori yang baik untuk detail dan kemampuan untuk mempelajari materi teknis dengan cepat. Manajer yang efektif dapat memperoleh informasi dan gagasan dari banyak sumber dan menyimpannya dalam ingatan mereka untuk digunakan ketika mereka membutuhkannya. Yang kedua ada kemampuan interpersonal, yaitu pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses interpersonal, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain dari apa yang mereka katakan dan lakukan, seperti empati, kepekaan sosial.
kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kefasihan berbicara persuasiveness, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang efektif dan kooperatif, seperti kebijaksanaan, diplomasi, keterampilan mendengarkan, pengetahuan tentang perilaku sosial yang dapat diterima. Yang terakhir, ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan analitis umum, pemikiran logis, kemahiran dalam pembentukan konsep dan konseptualisasi hubungan yang kompleks dan ambigu. Kreativitas dalam menghasilkan ide dan pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa dan melihat tren, mengantisipasi perubahan, dan mengenali peluang dan potensi masalah. Bagaimana teman-teman mengenai bahasan tentang kepemimpinan ini? Cukup menambah pengetahuan kalian kan? Khususnya mengenai ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif, dan apa aja keterampilan yang harus dimiliki kepemimpinan yang efektif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif yaitu yang pertama, tingkat energi dan toleransi stres, kepercayaan diri, stabilitas dan kedewasaan emosional, narsisme, dan yang terakhir berorientasi pada pencapaian. Untuk keterampilan kepemimpinan yang efektif, yaitu ada keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, dan yang terakhir keterampilan konseptual. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga setelah menonton ini bisa menambah ilmu kalian tentang kepemimpinan dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.